Hai semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Dede Septiani, pakai I pakai Y. Oke, di kesempatan kali ini aku mau buat video seputar YouTube. Nah, biasanya orang yang mau baru buat channel YouTube itu bingung mau up konten apa ke YouTube gitu kan. Di kesempatan ini aku bakalan sharing beberapa konten atau kategori video atau topik ya, video apa yang bisa dibuat dan di up ke channel YouTube, serta apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan video gitu ya, apa aja yang dibutuhkan dan apa saja yang mempengaruhi produksinya. Oke, sekaligus aku mau kasih rekomendasi 5 konten yang bisa kalian jadikan konten di channel YouTube kalian. Buat yang penasaran, ditonton videonya sampai habis ya. Oke, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan bel notifikasinya. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi faktor atau hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan video atau pembuatan sebuah konten gitu ya. Seorang content creator itu memerlukan fasilitas, baik itu bahan maupun bahan atau alat gitu ya, seperti alat untuk merekamnya, mikrofon, dan alat penunjang lainnya kalau dibutuhkan gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman belum punya kamera canggih gitu, terus ngeditnya juga belum bisa di laptop, tenang aja, teman-teman pasti punya gadget kan gitu. Nah, jadi ayo kita manfaatin gadget kita itu. Kita tag videonya di baik Android atau iPhone ya, di gadget kita itu, dan kita editnya juga di handphone itu gitu. Memanfaatkan yang ada, jadi jangan mempersulit diri sendiri. Kalau misal kalian nunggu mau punya kamera tapi dananya belum ada, itu bakal membutuhkan waktu lagi kan. Action aja sekarang, siapa tahu dengan kalian action menggunakan handphone jadi YouTuber Android gitu kan, kayak aku sekarang ini, itu kalian bisa kebeli kamera gitu. Oke, kalau misal kalian udah memilih nih mau pakai kamera atau handphone, fasilitas itu udah selesai ya. Kemudian yang kedua itu adalah kontennya itu sendiri atau topik di channel YouTube kalian gitu. Nah, dalam menentukan konten apa yang bakal kalian produksi dan kalian up ke channel YouTube kalian, itu kalian penting banget mengkaitkannya dengan passion yang ada di diri kalian. Kenapa? Agar dalam memproduksi kontennya itu kalian tuh bisa konsisten, karena di YouTube ini itu diperlukan konsisten dari diri kita guys. Kemudian biar konsisten itu selain dari passion, amati lingkungan. Kalau dari passion contohnya gimana ya, hobi kita. Misal nih kalian tuh hobinya mancing ya, bisa setiap libur kerja kalian mancing. Misal liburnya Sabtu Minggu, ya udah setiap Sabtu Minggu pasti bakalan mancing sama teman, entah itu di kali, entah itu di laut gitu kan. Terus lautnya juga pindah-pindah, walaupun lautnya satu, pasti kan pengalaman setiap weekendnya itu, setiap kalian mancingnya itu bakalan berbeda kan gitu. Nah, itu bisa banget daripada cuma sekedar hobi gitu kan, bisa juga kalian rekam biar yang lainnya juga bisa merasakan kesenangan, keseruan saat kalian mancing gitu. Kalian bisa take video perjalanan kalian menuju spot mancing, kemudian keseruan kalian strike saat dapat ikan gitu kan. Itu bisa banget teman-teman, jadi jangan cuma sekedar hobi ya, bisa jadi konten. Dengan demikian kalian tuh bakal punya stok video yang bakal diedit dan di-up ke YouTube ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kalian juga dalam membuat video tersebut. Pokoknya agar kalian tuh konsisten gimana caranya gitu kan. Jangan konten-konten yang sulit yang memang fasilitasnya belum kalian punya, jangan juga konten yang kalian belum kuasai, karena dalam membuat konten itu kalian harus memperhatikan tanggung jawab kalian di situ ya. Jadi kalian harus menyampaikan sesuatu yang memang kalian tahu dan benar adanya, bermanfaat untuk diri kalian dan juga bermanfaat untuk penonton gitu. Jangan sampai kalian buat konten yang unfaedah gitu ya. Jadi kayak ya udah saya mau buat video ini gitu, buat aja lah, apa aja lah gitu. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman.
Setelah kalian udah tahu nih mau take video pakai apa, pakai kamera, kemudian yang kedua kalian udah tahu konten apa nih yang bakal aku buat. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, 5 rekomendasi konten dari aku. Kalau misalnya kalian ibu-ibu, pasti kan hari-hari masak ya, erat kaitannya dengan masak. Oke, mulai sekarang itu bisa jadi ide konten, karena kan bakal rutin bisa kalian buat ya, karena setiap hari insya Allah pasti masak ya kan Bu. Jangan cuma masak kemudian dimakan terus selesai gitu kan. Bisa banget teman-teman semua rekam proses masaknya. Kalau cuma makanan sehari-hari oke, nggak apa-apa gitu kan, siapa tahu menu makanan yang kalian record dan up di YouTube itu jadi inspirasi buat ibu lainnya gitu. Jadi berkarya aja, yang penting bermanfaat. Oh iya, di konten tentang makanan ini ya, tentang kuliner ini, itu menurut aku nggak ada batas waktunya. Mau yang kalian buat itu sekedar jajanan pasar, makanan yang udah jadul, misal kayak odading gitu kan, terus sekarang viral lagi gitu kan. Mau makanan yang tradisional, modern, itu nggak apa-apa, buat-buat aja gitu. Menurut aku pasti ada aja yang bakalan nonton dan butuhin resep atau cara untuk membuat makanan tersebut. Kalaupun makanan-makanan lagi hits, misal kayak kemarin yang hits tuh Cafe Dalgona itu guys, Dalgona Cafe, itu pasti banyak yang searching gimana cara buatnya, kemudian apa aja bahan-bahannya gitu. Jadi menurut aku konten kuliner ini recommended untuk dibuatkan videonya. Oke, lanjut konten yang kedua. Kalau misalnya kalian tuh hobinya traveling, itu bisa banget jadi konten mulai dari persiapan kalian, apa aja barang-barang yang dibawa untuk traveling, kemudian budget itu penting banget ya, sharing tentang budget. Pastikan traveler di sana juga nyari referensi gitu ya. Nah, setelah itu kalian sampai di tempat yang kalian tuju saat traveling, kalian bisa share spot-spot foto kekiniannya, bisa share apa aja fasilitas yang ada di tempat liburan tersebut. Nah, kalau misalnya kalian liburannya itu nggak pulang pergi ya, itu kalian pasti nginep kan. Bisa ada konten tambahan tuh, kalian bisa room tour penginapan kalian, kemudian budgetnya juga bisa kalian kasih tahu ke teman-teman. Jadi traveler yang lain itu sangat terbantu dengan konten tentang traveling yang kalian share itu gitu. Jadi menurut aku konten traveling mulai dari budget, persiapan, spot-spotnya itu recommended banget untuk dibuatin videonya. Konten kedua yang recommended dari aku tentang traveling, masih berkaitan dengan hobi. Oke, konten recommend dari aku selanjutnya yang ketiga masih tentang hobi, itu seputar olahraga. Teman-teman yang laki-laki, rata-rata perempuan juga lumayan banyak ya yang hobinya sepak bola gitu ya. Udah banyak juga sih aku tahu channel YouTube tentang olahraga, terutama sepak bola, yang cuma nge-review hasil pertandingan kemarin. Misal klub A lawan klub B, apa aja momen-momen seru saat pertandingan tersebut, kemudian berapa skornya, baik cerita latar belakang tentang pemainnya, pokoknya semuanya about tim tersebut. Itu pasti penggemarnya tuh pengen tahu gitu kan. Jadi bisa banget kalian buat channel YouTube seputar olahraga sepak bola gitu. Ini rekomendasi ketiga dari aku yang bisa kalian jadikan konten di channel YouTube kalian. Kalau misalnya kalian juga hobinya itu sepak bola. Oke, next rekomendasi konten keempat dari aku yaitu kategori sains ya, atau pengetahuan atau sains. Nah, sekarang kan lagi work from home, school from home gitu kan. Guru-guru, tenaga pendidik juga pada buat konten pendidikannya online, akan disampaikan ke anak-anak didiknya itu secara online. Nah, konten ini menurut aku recommended banget untuk kalian buat. Kalau misalnya kalian bakat tenaga pendidik, bisa banget kalian lihat dari latar belakang pendidikan kalian. Misalnya nih, kalian itu lulusan hukum, sarjana hukum gitu ya, bisa banget kalian buat konten-konten
yang mudah dipahami sama awam. Misal gini nih ya, jadi contohnya gini, ada berita di televisi, pelaku kriminal dijerat hukuman seumur hidup. Nah, aku sebagai awam tuh awalnya bingung, seumur hidup tuh maksudnya sampai dia meninggal bakal dipenjara, atau misal umur dia sekarang 28 tahun maka dia akan dipenjara 28 tahun ke depan gitu. Itu menurut aku, bukan cuma aku sih, ada banyak orang yang belum tahu. Nah, kalian sebagai orang yang mengampu pendidikan di bidang hukum bisa dong buat video ngejelasin hal seperti itu gitu. Jadi menurut aku konten yang keempat recommended dari aku itu adalah berdasarkan latar belakang pendidikan kalian. Oke, konten yang kelima, sebenarnya masih banyak konten sih ya, cuman ini rekomendasi dari aku yang menurut aku tuh bakalan banyak yang membutuhkan, dan banyak juga yang passionnya ini gitu, jadi bakalan mudah kalian konsisten dalam memproduksinya gitu. Konten yang kelima rekomendasi dari aku yaitu seputar tutorial. Misal kalian itu jago di ngedit foto, bisa banget kalian buat tutorial seputar cara ngedit foto, gimana caranya pose foto biar kelihatan tinggi kemudian gimana cara kasih efek biar kelihatan mancung. Pokoknya itu banyak banget yang bakalan tertarik, dan kalau emang kalian mampu, oke banget tuh dibuatin videonya, dijadiin konten di channel YouTube kalian. Kemudian misal kalian wanita berhijab ya, kalian bisa banget buat tutorial gimana cara menggunakan jilbab segi 4. Kalau aku nih ya pakai biasa aja segi 4, lipat segi 3 pakai gitu ya. Kalau misalnya kalian bisa berkreasi, kemudian saat kalian mengkreasikannya itu kalian rekam, kemudian kalian edit-edit biar cantik dan menarik untuk ditonton gitu, kalian share, itu bakal bermanfaat buat teman-teman penonton di channel YouTube kalian. Dan buat kalian yang suka gitu kan, apalagi punya kemampuan di bidang make up gitu, itu bisa banget kalian share. Hanya sekedar skincare rutin kalian itu udah menolong banget teman-teman yang nggak paham tentang skincare gitu, buat tutorial-tutorial seputar makeup, fashion gitu. Makeup itu banyak banget ya, bisa ke undangan pun makeupnya apa aja yang dipakai, terus gimana looknya gitu kan, itu pasti banyak banget yang minat gitu kan. Terus makeup wisuda, makeup engagement, makeup pesta, makeup mau tidur. Pokoknya banyak banget yang bisa kalian explore di konten tutorial seputar makeup ini. Ada brand makeup baru, bisa tuh kalian cobain, kalian review gitu. Pokoknya konten tentang makeup ini itu oke banget buat dibuatin videonya untuk jadi konten di channel YouTube kalian. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Kalau kalian ngerasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like di video aku, kemudian subscribe untuk mendukung channel aku semakin berkembang. Jangan lupa komen dengan bijak ya. Sampai jumpa di video aku yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.